Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya Allah, terimalah doa kami dan berilah hidayah kepada kami di jalan-Mu yang lurus. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini dengan izin Allah kita akan membahas suatu tema yang sangat relevan dan mendalam, yaitu menjelajahi makna sejati dari hidup. Dalam khutbah yang cukup panjang ini, marilah kita renungkan bersama-sama tentang arti dan tujuan dari hidup kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Ayat mulia ini menggambarkan tujuan utama penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan hanya tentang sholat dan puasa, tetapi juga tentang menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap langkah kita. Jadi, tujuan utama hidup kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya. Namun, bagaimana kita bisa mengabdi dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana kita dapat mencari makna sejati dari hidup ini? Pertama-tama, mari kita perhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesibukan dunia yang modern ini, seringkali kita lupa untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari, tuntutan pekerjaan, dan hiruk-pikuk kehidupan. Namun, kita perlu menyadari bahwa mencari keberkahan hidup dimulai dari memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir, doa, dan tafakur adalah cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan membiarkan kesibukan dunia ini menghalangi kita untuk berbicara dengannya. Di dalam doa, kita dapat menemukan ketenangan dan petunjuk yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan ini. Selanjutnya, mari kita lihat hubungan kita dengan sesama. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita hidup di dunia ini bersama-sama dengan orang lain. Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, baik dalam bentuk ilmu, kebaikan, maupun dukungan moral. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, untuk mengejar makna sejati dari hidup, kita juga perlu memahami tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Allah memberikan amanah kepada kita untuk menjaga dan merawat buminya. Dalam menjalankan tugas ini, kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, memerangi ketidakadilan, dan menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh ujian dan cobaan. Namun, setiap cobaan memiliki hikmah dan pembelajaran di baliknya. Sebagai umat Islam, kita percaya bahwa Allah tidak memberikan cobaan yang melebihi dari kemampuan hamba-Nya. Oleh karena itu, kita perlu sabar dan tawakal dalam menghadapi segala kehidupan. Mari kita perhatikan bahwa hidup ini adalah persiapan untuk kehidupan setelah mati. Semua amal perbuatan kita di dunia ini akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan apakah setiap
tindakan kita dan kata-kata kita sesuai dengan tuntutan agama atau tidak. Dunia ini hanyalah tempat sementara, dan kehidupan sejati kita adalah di akhirat nanti. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita dengan amal soleh, keikhlasan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Qaf ayat 18 yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkan ataupun melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Sedangkan seorang muslim yang sempurna imannya, bertakwa dan soleh, ia adalah yang dimaksud oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya orang muslim yang sempurna imannya adalah seorang muslim yang mampu menahan lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya untuk tidak menyakiti orang lain, baik muslim ataupun non-muslim tanpa hak. Karena itu, barang siapa di antara kita yang bergerak untuk melakukan maksiat karena godaan setan ataupun hawa nafsu, maka hendaklah ia selalu mengingat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 yang artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Masyrial muslimin rahimakumullah, berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Berusahalah untuk mengumpulkan bekal akhirat sebelum engkau dikejutkan oleh malaikat maut. Israel tidak akan permisi kepada siapapun. Jika ajal seseorang telah tiba, Israel akan mengeluarkan roh dari jasadnya. Anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya pun, remaja yang kuat badannya, orang sehat yang tidak pernah sakit, semuanya jika ajal telah tiba, rohnya akan dipisah dari badannya. Betapa banyak orang sehat yang mati tanpa sakit. Banyak pula cucu yang mati sebelum kakeknya yang sudah tua renta. Untuk itu, kita persiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Bekal itu adalah ilmu dan akal, yakni belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Ilmu agama akan menjaga kita. Berbeda dengan harta, kitalah yang menjaganya. Banyak di antara kita yang sibuk mencari bekal harta untuk masa depan di dunia, tetapi lalai untuk mengumpulkan bekal yang bermanfaat bagi masa depan, alam kubur dan alam akhiratnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang panjang ini kita telah membahas beberapa aspek tentang menjelajahi makna sejati dari hidup. Hidup ini adalah anugerah dan ujian dari Allah. Mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki untuk mendekati diri kepadanya, memberikan manfaat kepada sesama, dan menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.